Kelahiran Rasulullah Part 2 diambil dari buku Muhammad Teladanku Syamil Book karya Kak Eka Wardana. Nenek moyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang Ustazah akan menceritakan tentang nenek moyang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Are you ready? Kita simak baik-baik ya, agar kita semakin mengenal siapakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, bagaimana keluarganya, sehingga kita semakin merindukan untuk bertemu dengannya. Oke? Salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Hashim bin Abdul Manaf. Dia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah mematuhi dan menghormatinya. Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian pergi ke Syam yang sejuk. Demikian keputusan Hashim. Anak-anakku yang tersayang, Hashim tambah disayangi oleh penduduk Mekah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, dia pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Padahal saat itu makanan amat sulit didapat. Terima kasih wahai Hashim, engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini, seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Hashim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang, sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Akan tetapi, anak-anakku yang tersayang, di samping kemajuan besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah, alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itulah juga sebabnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Anak-anakku yang tersayang, apa saja yang dilakukan bangsa Arab saat itu sehingga mereka dijuluki masyarakat jahiliyah? Oh iya, anak-anakku yang tersayang, di Mekah saat itu ada beberapa pembagian urusan. Beberapa jabatan pemerintah di Mekah diantaranya bernama hijabah. Hijabah itu artinya pemegang kunci Ka'bah. Selanjutnya siqoyah. Siqoyah itu artinya penyedia air dan makanan buat para peziarah. Selanjutnya ada rifadhah. Rifadhah itu adalah yang mengatur pembagian dana dari orang kaya untuk fakir miskin. Dan yang terakhir adalah qiyadah. Qiyadah itu untuk mengatur urusan peperangan. Begitulah beberapa bagian penting yang ada di kota Mekah pada masa itu. Percaya takhayul. Anak-anakku yang tersayang, kita sudah mengetahui jika pada masa itu bangsa Arab dijuluki bangsa jahiliyah atau masyarakat yang berada di dalam kebodohan. Nah, kebodohan di sini maksudnya bukan kebodohan tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung, tetapi hati mereka masih belum menerima sinar ilahi, belum menerima cahaya Islam dari Nabi Muhammad, sehingga mereka sering sekali melakukan hal-hal yang mungkin untuk sekarang sepertinya tidak perlu untuk dilakukan. Contohnya, mereka sangat percaya sekali dengan takhayul. Nah, apa ya takhayul itu? Kita simak baik-baik ya. Oh tidak, burung itu terbang ke kiri. Aku pasti akan tertimpa sial. Umpat seseorang. Orang itu kebetulan melihat seekor burung yang terbang di atas kepalanya berbelok ke arah kiri. Sepanjang hari itu dia jadi murung karena yakin bahwa dia bernasib sial. Walaupun belum tahu kesialan macam apa sih yang akan menimpanya itu. Anak-anakku yang tersayang, orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada takhayul. Contohnya,
Mereka percaya jika burung yang mereka lihat ke arah kiri, maka nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya, jika burung kebetulan terbang ke kanan, maka nasib baik akan datang. Kepercayaan semacam ini disebut at-tatoyur. Selain itu, mereka percaya bahwa jika seseorang mati, rohnya akan menjadi burung. Mereka juga percaya bahwa di dalam perut manusia itu ada ular. Serem ya? Ular inilah yang menggigit di dalam perut sehingga orang merasa lapar. Subhanallah ya, padahal kan tidak seperti itu ya anak-anakku. Lihatlah cincin tembagaku ini, kata seseorang kepada temannya dengan bangga. Cincin ini adalah pemberian seorang dukun kepadaku. Tidak sia-sia aku memberinya uang banyak agar membuatkan cincin ini. Jangan coba-coba menantangku berkelahi sekarang. Berkat cincin ini, aku merasa jauh lebih kuat loh. Dan masih banyak kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Anak-anakku yang tersayang, mereka juga amat taat menyembah berhala-berhala berbentuk patung. Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak dan mengoleskan darahnya di tubuh berhala. Bahkan terkadang mereka sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mengharap keridhaan berhala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Anak-anakku yang tersayang, selain melakukan kebodohan-kebodohan itu, mereka masih melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak. Subhanallah ya anak-anakku. Nah, seperti itulah anak-anakku kehidupan bangsa Arab jahiliyah pada masa itu. Namun masih ada keburukan-keburukan lain yang mereka lakukan yang menjadi kebiasaan mereka sebelum Rasul tiba. Nah, kira-kira apa saja ya? Kita akan menyimaknya di video selanjutnya. Terima kasih anandaku sudah mendengarkan Sirah Nabawiyah atau sejarah tentang Nabi di video kali ini. Semoga menjadi ilmu baru dan juga wawasan baru mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idola kita semua. Thank you so much and have a nice day. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.